Halo, assalamualaikum anak-anak hebat di rumah. Bagaimana kabar kalian serta ayah dan bunda? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar di rumah ya. Oke, seperti biasa, mari kita berdoa dulu sebelum belajar agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zid'ani ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita kembali akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Memasuki subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Sekarang mari kita lihat gambar pada pembelajaran 1 ini ya. Nah, pada gambar ini ada hewan peliharaan Benny. Apa hewan peliharaan Benny? Iya, betul, kucing. Mari kita baca bersama-sama teksnya ya. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, ini adalah kandang hewan peliharaan Benny. Ada tulisan apa ya di sebelahnya? Iya, Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Mari kita perhatikan. Tulisannya adalah dilarang memberi makan sembarangan. Nah, Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Nah, semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Oke, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar hewan peliharaan, kemudian ada garis. Nah, artinya adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Jadi, pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut adalah kita dilarang membawa hewan peliharaan. Silahkan tuliskan di sini. Begitu juga gambar yang ada di bawahnya ini ya. Berdasarkan gambar yang ada, maka pemberitahuan yang ingin disampaikan adalah dilarang membawa kucing. Bisa kita tuliskan pada garis di bawahnya ini ya. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan loh. Tapi kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Nah, apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan? Apa nama hewan yang kamu pelihara? Sekarang mari kita tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Misalnya ya, Ustazah kasih contoh di sini. Berilah makan hewan peliharaan secara teratur. Silahkan kamu lanjutkan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 4 ya. Masih semangat anak-anak? Oke, mari kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang tempat tinggal hewan. Nah, Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan.
Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Sekarang mari kita amati gambar buku yang dibaca oleh Udin, Edo, dan Beni tadi ya. Apakah ada kalimat pemberitahuan pada gambar tersebut? Iya, Ustazah bantu ya. Ada 2 kalimat pemberitahuan. Yang pertama adalah pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Ya, kalian bisa menuliskannya di sini ya. Silahkan kalian lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Yuk kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Nah, ada gambar apa ya ini? Ya, ini adalah gambar kebun binatang. Yuk kita baca teksnya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Oke, perhatikan kembali teks dan gambar yang tadi ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Iya, jika kita menemukannya, mari kita sebutkan dan tuliskan di sini ya. Yang pertama ada buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, kita tuliskan lagi di sini ya. Kita lanjutkan pada bagian bawahnya. Jika kamu melihat tulisan yang ada di sebelah kanan ini, yang akan kamu lakukan adalah, nah tulisannya adalah pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, jadi kita harus patuh terhadap peraturan yang ada dan tidak boleh memberi makanan pada hewan. Sekarang yuk kita lihat dan perhatikan percakapan Udin dan Siti berikut ini. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Oke, sekarang mari kita tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan oleh Siti. Iya, ada 2 aturan ya. Yang pertama adalah tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Kemudian yang kedua, harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat, serta memotong kuku kelinci secara rutin. Oke anak-anak, sekarang kita kembali kepada gambar kebun binatang. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang?
Ya, banyak betul ya binatang yang ada di sana. Nah, pada gambar di bawah ini ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau. Banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Karena beruang berjumlah 13 dan harimau hanya berjumlah 9. Sedangkan burung tadi berjumlah 40 ekor. Jadi, urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Oke, sekarang mari kita berlatih menentukan urutan hewan dari yang paling banyak atau dari yang paling sedikit. Ustazah beri contoh satu lagi ya. Nomor 1, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah, nah kita isi di sini yang paling banyak yaitu ikan. Jadi kita tulis ikan. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah 15 ekor yaitu kupu-kupu. Nah, sekarang ada titik-titik lebih banyak dari ulat. Nah, apa yang lebih banyak dari ulat? Karena ulat 35, berarti yang lebih banyak adalah ikan. Jadi kita tulis di sini ikan. Kemudian di bawahnya titik-titik-titik lebih sedikit dari ulat. Nah, yang lebih sedikit daripada 35 ekor ulat adalah, iya betul, 15 ekor kupu-kupu. Jadi di sini kita tulis kupu-kupu. Jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Sedangkan sebaliknya, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Silahkan kalian lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Oke anak-anak hebat, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Jika ada kesulitan, silahkan hubungi Ustazah ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan bagi yang sedang berpuasa Ramadan, Ustazah doakan agar puasanya lancar. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.